Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua pecinta pertanian, bertemu lagi dengan kami, tim dari Kampung Agro Edukasi Muria. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tips, berbagi rahasia singkat khususnya untuk para pemula yang ingin menanam alpukat supaya tidak mengalami kegagalan atau mengurangi resiko kegagalan di dalam menanam alpukat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan diketahui oleh para pemula, teman-teman yang ingin menanam alpukat baik dalam skala hobi maupun skala perkebunan. Yang pertama, yang harus kita ketahui bahwasanya tanaman alpukat itu tanaman yang membutuhkan cukup air, akan tetapi tidak menyukai air yang menggenang, tidak menyukai air yang susah meresap, karena akan memicu terjadinya kebusukan jamur, terjadinya kebusukan akar dan munculnya jamur, atau urutannya akan terjadi memicu munculnya jamur yang menyebabkan terjadinya busuk akar. Ini adalah faktor yang pertama yang terkadang belum dimengerti oleh teman-teman yang baru mau menanam alpukat. Oleh karena itu perlu diperhatikan kontur tanah yang akan ditanami alpukat. Yang kedua, ketika sudah mengetahui bahwasanya alpukat ini butuh cukup air akan tetapi tidak menyukai air yang menggenang, maka hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, kalau lahan kita kebetulan lahan yang tanahnya cenderung keras atau tanah lahan bekas sawah yang cenderung airnya menggenang, maka langkah yang kita lakukan adalah dengan cara membuat saluran-saluran pembuangan air. Ini adalah dalam rangka untuk mengurangi genangan air di lahan yang akan kita tanami alpukat. Kemudian pada kasus tanah yang keras, kemudian tanahnya liat sehingga ketika ada air ini sulit meresap, maka trik yang kita gunakan supaya tidak terjadi kegagalan dalam fase penanaman awal adalah kita membuat lubang tanam yang sebesar mungkin, ya, bisa 1 meter persegi, kemudian kedalamannya 60 cm misalnya. Kita gali, tanahnya kita keluarkan semua, tanah yang keras itu, kemudian media tanamnya nanti akan kita beri media yang sifatnya poros, yang sifatnya ketika disiram air dia langsung tidak ada genangan, tidak menyimpan air. Komposisinya biasanya adalah bisa tanah merah atau tanah itu sendiri yang diambil, kemudian dicampur dengan sekam bakar ataupun sekam mentah. Sekam bakar jauh lebih baik, kemudian diberikan pupuk kandang, bisa dari kotoran kambing atau kotoran hewan yang lain, sapi misalnya, dengan syarat sudah terfermentasi atau sudah lama. Jangan ambilkan kotoran hewan yang baru, karena ini juga nanti akan menjadi problem, yaitu menyebabkan timbulnya jamur yang pada akhirnya akan menyebabkan busuk akar. Kemudian trik yang ketiga, ketika tanahnya adalah tanah persawahan atau bekas persawahan, setelah membuat parit untuk pembuangan air atau mengurangi genangan air, maka cara yang bisa kita lakukan supaya
ketika menanam alpukat tidak mengalami kegagalan adalah dengan cara membuat semacam anak gunung atau semacam busutan. Semakin besar atau semakin tinggi busutan ini akan lebih baik, karena di tanah persawahan yang cenderung menggenang ini kita tidak boleh menanam dengan cara menggali, akan tetapi justru kita membuat semacam gundukan anak gunung, yang mana gundukan-gundukan ini nantilah yang akan kita gunakan untuk menanam alpukat. Ketika gundukan-gundukan ini sudah jadi, baru kita bisa menanam alpukat. Ini dimaksud untuk supaya tanaman alpukat yang baru ini tidak langsung mengenai area lahan yang airnya cenderung banyak dan menggenang seperti area bekas persawahan. 3 hal ini kalau kita perhatikan, khususnya bagi para pemula, insya Allah ketika menanam alpukat tidak mengalami banyak kendala atau mengurangi resiko kegagalan saat penanaman alpukat. Karena kunci utama dalam penanaman alpukat adalah mempersiapkan lahan yang cukup air tapi dipastikan tidak ada air menggenang dan kontur tanahnya harus poros. Demikian tips singkat yang dapat kami bagikan untuk teman-teman pemula yang ingin menanam alpukat. Semoga bermanfaat. Perhatikan tip-tip ini dan insya Allah akan kami bagikan trik-trik selanjutnya terkait dengan bagaimana penanaman alpukat untuk mengurangi resiko kegagalan khususnya bagi pemula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.